Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah seorang pemuda miskin menyelamatkan serigala putih yang ternyata ratu yang terkutuk, kisah cinta dan keajaiban yang mengubah hidupnya selamanya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Raka sudah terbiasa bangun sebelum cahaya benar-benar mengusir gelap. Baginya, pagi bukan soal matahari, melainkan soal perut. Jika perutnya belum diisi, maka pagi hanyalah kelanjutan dari malam yang panjang dan dingin. Ia duduk di ambang gubuk reot peninggalan kakeknya, menatap ke arah pepohonan yang berdiri diam seperti saksi bisu kehidupannya yang nyaris tak pernah berubah. Atap gubuk itu bocor di beberapa bagian, dindingnya miring, dan lantainya dari tanah keras yang retak-retak. Namun, di sanalah satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah. Raka berusia 28 tahun, usia yang bagi sebagian orang sudah cukup untuk memiliki keluarga, tanah, bahkan nama yang disegani. Tapi bagi Raka, usia hanyalah angka yang menempel pada tubuh kurus dan tangan yang penuh kapalan. Sejak kakeknya meninggal, ia hidup sendiri. Tidak ada orang tua, tidak ada saudara. Desa hanya mengenalnya sebagai pemuda pendiam pencari kayu bakar, hadir saat dibutuhkan, dilupakan setelahnya. Ia mengambil tali kasar dan kapak kecil yang gagangnya sudah mulai aus. Hari ini harus dapat lebih banyak, gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri adalah satu-satunya cara untuk merasa ditemani. Harga kayu bakar sedang turun, dan beberapa hari terakhir dagangannya sulit laku. Jika hari ini ia pulang dengan tangan kosong, maka malam nanti ia harus memilih antara lapar atau menahan dingin. Langkah Raka menyusuri pinggir hutan terasa ringan, meski pikirannya berat. Hutan bukan tempat asing baginya. Sejak kecil, kakeknya sering mengajaknya masuk, mengajarkan mana ranting kering yang baik, mana pohon yang pantang ditebang. Hutan itu hidup, Ka, kata sang kakek dulu. Kalau kau menghormatinya, ia tak akan mencelakanmu. Kalimat itu sering terngiang di kepala Raka, meski ia tak pernah benar-benar tahu apakah ia mempercayainya atau sekadar mengingatnya karena rindu. Pagi itu, udara terasa berbeda. Tidak lebih dingin, tidak lebih panas, tapi ada sesuatu yang membuat dada Raka terasa sempit. Langkahnya melambat tanpa ia sadari. Burung-burung tidak seramai biasanya, dan dedaunan seperti enggan bergerak meski angin berembus pelan. Raka menghela napas, mencoba mengusir perasaan tak nyaman yang tiba-tiba muncul. Ia mulai mengumpulkan ranting-ranting kering, mengikatnya satu persatu. Tangannya bergerak otomatis, sementara pikirannya melayang. Andai kakek masih ada, bisiknya lirih. Setidaknya, ada seseorang yang menunggunya pulang. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di tanah lembab, sedikit menjauh dari jalur yang biasa ia lewati, terlihat jejak besar. Terlalu besar untuk manusia, terlalu jelas untuk diabaikan. Raka berhenti melangkah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mendekat perlahan, berjongkok, meneliti jejak itu dengan mata menyipit. Ini, apa? Suaranya nyaris tak terdengar. Jejak itu seperti tapak kaki binatang, namun ukurannya membuat tengkuknya meremang. Lebih besar dari jejak serigala yang pernah ia lihat, dengan cakaran yang menancap dalam. Yang membuatnya terdiam bukan hanya ukuran jejak itu, melainkan noda gelap yang mengiringinya. Darah. Masih segar, belum sepenuhnya mengering. Raka menelan ludah. Nalurinya berteriak agar ia menjauh, agar ia kembali ke jalur aman dan pura-pura tidak melihat apapun. Bukan urusanku, katanya dalam hati, mencoba meyakinkan diri sendiri.
Hutan penuh dengan rahasia, dan tidak semuanya perlu dibongkar oleh manusia miskin seperti dirinya. Namun kakinya tak bergerak. Jejak itu mengarah ke dalam hutan, ke semak-semak yang jarang ia masuki. Raka berdiri, menatap ke arah tersebut lama sekali. Ia merasakan pergulatan di dalam dadanya, antara rasa takut dan rasa penasaran yang tumbuh seperti duri. Jika makhluk berbahaya baru saja lewat, berarti ia masih dekat. Jika ia terluka, berarti ada sesuatu yang cukup kuat untuk melukainya. Kalau aku pergi, aku bisa mati, pikir Raka. Tapi kalau aku tidak pergi, kenapa aku merasa bersalah? Ia mengingat wajah kakeknya, suara tua yang tenang itu. Mengingat bagaimana kakeknya pernah menggendong seekor burung dengan sayap patah, merawatnya meski mereka sendiri kekurangan. Hidup tidak pernah memilih siapa yang pantas ditolong, kata kakeknya kala itu. Raka mengepalkan tangan. Napasnya memburu. Akhirnya, ia menghela napas panjang, seolah menyerahkan dirinya pada sesuatu yang lebih besar dari rasa takutnya. Aku hanya melihat, ujarnya pelan, seperti membuat perjanjian dengan diri sendiri. Kalau berbahaya, aku akan pergi. Ia melangkah mengikuti jejak itu. Semakin ke dalam, darah semakin banyak. Bau besi samar tercium, membuat perut Raka terasa mual. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah mencoba menahannya. Ia mendengar suara ranting patah, entah oleh kakinya sendiri atau oleh sesuatu yang lain. Ia berhenti berkali-kali, menajamkan pendengaran, siap berlari kapan saja. Apa yang kau lakukan, Raka? Bisiknya pada diri sendiri. Kau bukan pahlawan. Kau hanya pencari kayu. Namun langkahnya terus berlanjut. Di satu titik, ia hampir berbalik arah. Rasa takutnya memuncak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tapi tepat saat ia hendak mundur, ia melihat darah yang lebih segar, masih basah. Itu berarti makhluk itu tidak jauh. Hatinya mencelos. Sekaligus, tersentuh oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Kalau itu benar-benar terluka parah, pikirnya. Ia tidak melanjutkan kalimat itu. Ia takut pada kesimpulan yang mungkin ia ambil. Raka menyingkirkan semak-semak dengan hati-hati. Setiap gerakan terasa terlalu keras di telinganya sendiri. Napasnya tertahan, dadanya naik turun cepat. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan untuk ditemukan, atau apa yang ia harapkan untuk tidak ditemukan. Di saat itulah ia menyadari satu hal. Sejak mengikuti jejak ini, ia sudah melangkah terlalu jauh untuk sekadar berpura-pura tidak peduli. Apapun yang ada di depan, bisiknya, aku sudah memilih. Dan dengan pilihan itu, tanpa ia sadari, hidup Raka mulai bergeser dari garis yang selama ini lurus dan sepi. Jejak darah di tanah bukan hanya tanda luka makhluk asing, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah dirinya selamanya. Meski pagi itu, Raka belum tahu betapa mahal harga dari keberanian kecil yang baru saja ia ambil. Hutan itu tidak pernah benar-benar sunyi. Raka tahu hal itu sejak lama. Namun pagi ini, kesunyian terasa berbeda, bukan kosong, melainkan penuh. Seolah setiap batang pohon, setiap akar yang mencuat dari tanah, sedang menahan napas bersamanya. Setelah menyingkirkan semak terakhir, Raka berhenti. Tubuhnya kaku, bukan karena dingin, melainkan oleh rasa was-was yang mencengkeram dari dalam dada. Jejak darah itu masih ada. Lebih jelas sekarang. Menetes tak beraturan, seperti seseorang, atau sesuatu, yang berusaha berjalan sambil menahan rasa sakit. Raka menatap tanah lama sekali. Tangannya gemetar, kapak kecil di genggamannya terasa terlalu ringan untuk melindungi dirinya dari apapun yang mungkin menunggunya di depan. Tenang,
Katanya pada dirinya sendiri, nyaris memerintah. Tenang saja. Kau hanya melihat, lalu pergi. Namun kata-kata itu terdengar kosong di telinganya sendiri. Ia melangkah perlahan, sangat perlahan. Setiap langkah disertai bunyi dedaunan yang terinjak, dan setiap bunyi itu membuat jantungnya melonjak. Raka berhenti lagi, memicingkan mata, menajamkan pendengaran. Tidak ada suara geraman. Tidak ada lolongan. Hanya desir angin yang menggeser daun-daun kering dan bunyi napasnya sendiri yang terdengar terlalu keras. Dalam kepalanya, bayangan-bayangan buruk bermunculan. Seekor binatang buas yang sekarat seringkali lebih berbahaya daripada yang sehat. Ia bisa menerkam tanpa peringatan, digerakkan oleh rasa sakit dan naluri bertahan hidup. Raka tahu itu. Ia bukan orang pintar, tapi hidup mengajarkannya untuk mengenali bahaya. Kalau kau mati di sini, gumamnya getir, tidak akan ada yang mencari. Pikiran itu menusuk lebih dalam daripada ketakutan akan diserang. Ia membayangkan gubuk reotnya yang kosong, kapak yang tertinggal, ranting-ranting kayu yang tak pernah sempat dijual. Tidak ada yang akan bertanya kemana Raka pergi. Tidak ada yang akan merindukannya. Langkahnya terhenti lagi. Apa gunanya hidup kalau hanya untuk bertahan? Tiba-tiba pertanyaan itu muncul, mengejutkannya sendiri. Ia menggeleng cepat, seolah ingin mengusir pikiran berbahaya itu. Jangan bodoh, bisiknya. Ini bukan waktunya berpikir seperti itu. Jejak itu berbelok sedikit, mengarah ke bagian hutan yang lebih rapat. Pohon-pohon tumbuh lebih dekat satu sama lain, membuat cahaya matahari sulit menembus tanah. Udara terasa lembab, bercampur aroma tanah basah dan darah. Raka menelan ludah, merasakan tenggorokannya kering. Ia teringat kembali pada kakeknya. Pada suatu sore, bertahun-tahun lalu, saat mereka tersesat sebentar di hutan karena hujan deras. Raka kecil waktu itu menangis ketakutan, memeluk kaki sang kakek erat-erat. Kakeknya hanya tertawa kecil dan berkata, "Hutan tidak suka orang yang panik. Dengarkan saja, Ka." Ia selalu memberi tanda. Memberi tanda, ulang Raka pelan sekarang. Ia berhenti, memejamkan mata sesaat, mencoba mendengarkan. Bukan dengan telinga, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam, perasaan yang selama ini jarang ia percaya. Dan ia merasakannya. Ada sesuatu di depan sana. Bukan ancaman yang mengaum atau memamerkan taring, melainkan sesuatu yang lemah. Rasa itu samar, seperti getaran halus di dada, tapi cukup kuat untuk membuat kakinya melangkah lagi. Apa aku sudah gila? Raka tertawa pendek tanpa suara. Mengikuti perasaan di tengah hutan, hanya karena jejak darah. Namun ia terus berjalan. Semakin jauh, semakin jelas bahwa makhluk itu tidak berjalan lurus. Jejaknya sesekali berhenti, berputar, seolah ia kehilangan arah. Di beberapa titik, darah menodai dedaunan yang lebih tinggi, menandakan tubuh besar yang tersandung atau terjatuh. Raka membayangkan rasa sakit yang pasti luar biasa. Tanpa ia sadari, rasa takutnya mulai bercampur dengan sesuatu yang lain, belas kasihan. Siapapun kau, bisiknya, kau pasti menderita. Ia berhenti lagi saat mendengar suara. Sangat pelan, nyaris tak terdengar. Bukan suara langkah, bukan pula geraman. Lebih seperti tarikan napas berat yang tertahan. Raka membeku. Seluruh tubuhnya menegang, siap berlari atau mengayunkan kapak jika perlu. Suara itu terdengar lagi. Jantungnya berdentum keras, sampai ia takut bunyinya akan mengkhianatinya. Ia menoleh ke sekeliling, matanya menyapu setiap bayangan.
Tangannya berkeringat. "Jangan panik," katanya dalam hati, mengingat nasihat kakeknya. "Panik membuatmu buta." Ia maju 1 langkah. Lalu 1 langkah lagi. Setiap langkah terasa seperti menyeberangi batas yang tidak terlihat. Batas antara hidupnya yang lama dan sesuatu yang sama sekali asing. Dalam benaknya, ia menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ia membayangkan gigi tajam, mata liar, tubuh besar yang melompat ke arahnya. Ia membayangkan rasa sakit, darahnya sendiri. Ketakutan itu nyata, membuat perutnya mual. Namun bersamaan dengan itu, ada dorongan lain yang sama kuatnya, keinginan untuk memastikan. Untuk tidak berpaling. Untuk tidak kembali ke gubuknya dengan rasa penasaran yang akan menghantuinya seumur hidup. "Kalau aku lari sekarang," pikir Raka, "aku akan tetap hidup. Tapi aku akan terus bertanya-tanya." Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Kapak di tangannya diangkat sedikit, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memberi rasa aman palsu. "Aku datang tanpa niat jahat," gumamnya, entah kepada siapa. "Aku hanya ingin melihat." Ia menyingkirkan ranting terakhir yang menghalangi pandangan. Dan di saat itulah, di antara bayangan dan cahaya yang terpecah oleh dedaunan, Raka melihat kilatan warna putih. Bukan putih pucat seperti tulang, melainkan putih pekat seperti cahaya bulan yang jatuh di tanah gelap. Tubuhnya menegang, napasnya tertahan. Itu, suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Ia belum melihat wujudnya dengan jelas. Hanya bulu putih yang ternoda merah, hanya garis tubuh yang terbaring tak bergerak. Tapi cukup untuk membuat lututnya terasa lemas. Apapun itu, ia bukan bayangan. Bukan hayalan. Ia benar-benar ada. Raka berdiri di sana, di ambang pertemuan yang akan mengubah segalanya. Meski saat itu ia belum mengetahuinya. Di antara rasa takut dan dorongan untuk mendekat, ia sadar bahwa langkah berikutnya bukan lagi soal rasa ingin tahu, melainkan soal pilihan. Dan seperti sebelumnya, pilihan itu menunggu di ujung keberaniannya. Raka tidak langsung melangkah mendekat. Tubuhnya membeku di tempat, seakan akar-akar hutan telah menjalar dan mencengkeram kakinya. Di hadapannya, di antara rerumputan yang terinjak dan tanah yang basah oleh darah, terbaring seekor serigala putih. Bukan serigala biasa. Bulu makhluk itu putih bersih, hampir berkilau meski cahaya matahari hanya menetes sedikit di sela dedaunan. Putih yang tidak lazim bagi binatang liar. Namun keindahan itu ternoda oleh darah merah gelap yang membasahi bagian perut dan kaki belakangnya. Tubuhnya besar, lebih besar dari serigala yang pernah Raka lihat dari kejauhan dulu. Napasnya naik turun dengan berat, tidak teratur, seperti setiap tarikan udara adalah perjuangan. "Ya Tuhan," Raka berbisik, suaranya bergetar. Naluri pertamanya adalah mundur. Serigala, bahkan yang terluka, tetaplah pemangsa. Seekor makhluk yang dapat menerkam dalam satu lompatan, mematahkan tulang, merobek daging. Raka tahu itu. Kakeknya pernah memperingatkannya untuk tidak pernah mendekati binatang liar, apapun keadaannya. Namun kakinya tidak bergerak. Mata serigala itu terbuka perlahan. Bukan mata liar penuh amarah seperti yang dibayangkan Raka, melainkan mata pucat kebiruan, dalam dan sedih. Tatapan itu menembusnya, membuat dadanya terasa sesak. Tidak ada geraman. Tidak ada taring yang diperlihatkan. Hanya tatapan diam, seolah makhluk itu sadar bahwa hidupnya berada di ujung benang. Raka menelan ludah keras. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa pusing. "Tenang, tenang," gumamnya,
lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada serigala itu. Aku tidak akan menyakitimu. Ia menyadari betapa bodohnya berbicara pada seekor binatang. Namun kata-kata itu keluar begitu saja, seolah keheningan di antara mereka terlalu berat untuk ditanggung tanpa suara. Serigala itu bergerak sedikit, mencoba mengangkat kepalanya. Gerakan itu diikuti erangan pelan yang nyaris tak terdengar. Tubuhnya gemetar, lalu jatuh kembali ke tanah. Darah merembes lebih banyak. Raka tersentak maju satu langkah, refleks. "Jangan bergerak," katanya cepat, lalu terdiam. Maaf," tambahnya lirih, sadar lagi-lagi ia berbicara pada makhluk yang mungkin tidak mengerti. Ia berdiri di sana cukup lama, terjebak dalam pergulatan batin yang brutal. Jika ia mendekat, ia bisa mati. Jika ia pergi, makhluk ini hampir pasti mati. Raka memandang kapak kecil di tangannya. Senjata itu terasa memalukan sekarang. Tidak cukup untuk melawan, tidak cukup untuk menolong. "Apa yang harus kulakukan?" bisiknya. Ia membayangkan dirinya berbalik, berjalan cepat menjauh, kembali ke jalur biasa, berpura-pura tidak pernah melihat apapun. Ia bisa melakukannya. Ia pernah mengabaikan banyak hal dalam hidupnya demi bertahan. Tapi bayangan mata serigala itu, tatapan yang tidak memohon, namun juga tidak menyerah, terus terbayang. "Aku bukan siapa-siapa," kata Raka pada dirinya sendiri. "Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Bahkan untuk diriku sendiri." Namun justru karena itulah langkahnya maju lagi. Pelan. Sangat pelan. Ia menurunkan kapak dan meletakkannya di tanah, menunjukkan bahwa ia tidak berniat menyerang. Kedua tangannya diangkat sedikit, telapak terbuka. "Aku tidak akan menyakitimu," ulangnya, kali ini dengan suara yang lebih mantap, meski lututnya gemetar. Serigala itu memperhatikannya. Mata kebiruan itu mengikuti setiap gerakan Raka. Ketika Raka mendekat satu langkah lagi, tubuh besar itu menegang. Bibirnya bergerak sedikit, memperlihatkan ujung taring. Raka berhenti. Napasnya tertahan. "Tidak apa-apa," katanya cepat, panik tapi berusaha lembut. "Aku berhenti. Aku di sini saja." Beberapa detik berlalu, terasa seperti keabadian. Akhirnya, taring itu menghilang kembali, dan ketegangan di tubuh serigala sedikit mereda. Ia tidak menggeram. Ia hanya kembali terbaring, kepalanya miring, napasnya berat. Raka merasakan sesuatu runtuh di dalam dadanya. Ia berlutut perlahan, menjaga jarak. Dari dekat, lukanya terlihat lebih parah. Ada bekas robekan dalam, seolah disayat oleh sesuatu yang sangat tajam. Raka tidak tahu makhluk apa yang mampu melukai serigala sebesar ini. Pikiran itu membuatnya bergidik. "Kau pasti kesakitan," katanya lirih. Tangannya gemetar saat ia merobek sedikit kain dari bajunya sendiri. Baju itu sudah lusuh, tapi ia tidak ragu. Ini tidak akan menyembuhkan, tapi mungkin bisa membantu. Ia bergerak perlahan, berhenti setiap kali serigala menunjukkan tanda gelisah. Saat ia akhirnya menyentuh bulu putih itu, tubuhnya menegang. Sentuhan itu hangat. Terlalu hangat untuk sesuatu yang sekarat. Raka menghela napas, menahan emosi yang tiba-tiba melonjak. Serigala itu mengeluarkan suara pelan, bukan geraman, melainkan sesuatu yang terdengar seperti helaan napas panjang. Kepalanya bergerak sedikit, seolah menyesuaikan diri dengan sentuhan Raka. "Aku Raka," katanya tiba-tiba, tanpa tahu mengapa ia merasa perlu memperkenalkan diri. "Aku hanya pencari kayu."
Aku tidak punya obat, tidak punya makanan yang layak. Tapi aku bisa tinggal di sini. Kalau kau perlu, seseorang. Kata-kata itu membuat tenggorokannya tercekat. Ia tidak tahu kepada siapa ia sebenarnya berbicara, kepada serigala itu, atau kepada dirinya sendiri. Raka membersihkan darah sebisanya, air matanya hampir jatuh saat melihat betapa dalam luka itu. Ia tidak ahli, tidak terampil, hanya mengikuti naluri dan ingatan samar tentang cara kakeknya merawat hewan dulu. Setiap kali serigala meringis kesakitan, Raka ikut meringis, seolah rasa sakit itu menular. "Maaf, aku tidak pandai," bisiknya berkali-kali. "Tapi aku tidak akan pergi." Waktu berjalan tanpa ia sadari. Cahaya matahari bergeser, membuat bayangan berubah. Raka duduk di sana, lututnya pegal, punggungnya basah oleh keringat dingin. Namun ia tidak bergerak menjauh. Ada ikatan aneh yang terbentuk, rapuh, tak bernama, namun kuat. Pada satu titik, serigala itu membuka mata lagi dan menatap Raka lama sekali. Tatapan itu berbeda sekarang. Tidak lagi sekadar lemah, tapi sadar. Seolah ia benar-benar melihat Raka, bukan hanya bentuk manusia di depannya. Raka terdiam, napasnya tertahan. "Ada apa?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Serigala itu tidak menjawab, tentu saja. Namun ekornya bergerak sedikit, hampir tak terlihat. Gerakan kecil itu menghantam Raka dengan kekuatan yang tidak ia duga. Dadanya terasa panas, matanya perih. "Baiklah," katanya akhirnya, suaranya serak. "Kita akan cari jalan." Ia tahu membawa serigala ini ke gubuknya adalah tindakan nekat. Ia tahu risikonya besar. Namun saat ia menatap makhluk putih terluka itu, ia sadar satu hal yang tidak bisa ia bantah. Ia sudah terlibat. Mundur sekarang berarti mengkhianati sesuatu yang baru saja lahir di dalam dirinya. Dengan hati-hati, Raka bersiap melakukan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Menolong seekor serigala putih, sendirian, di tengah hutan. Dan tanpa ia sadari, di saat ia memilih untuk tidak pergi, takdir pun mulai memilih dirinya. Matahari telah condong ketika Raka akhirnya mengambil keputusan yang sejak tadi berputar-putar di kepalanya. Ia tidak bisa meninggalkan makhluk itu di sini. Tidak dengan luka sedalam itu, tidak dengan napas berat yang terdengar seperti daun kering diremas pelan. Hutan mulai berubah wajah menjelang senja. Bayangan memanjang, suara-suara kecil bermunculan, dan hawa dingin merayap pelan ke tulang. "Aku akan membawamu," kata Raka. Suara itu keluar begitu saja, mantap sekaligus rapuh. "Ke gubukku. Itu bukan tempat yang baik, tapi setidaknya ada atap." Serigala putih itu menatapnya. Tatapan yang sama, tenang, dalam, seolah mengukur. Raka tidak tahu apakah ia mengerti, namun ia memilih percaya. Dengan hati-hati, Raka merangkak mendekat, menyiapkan tali kasar yang biasa ia gunakan untuk mengikat kayu. Tangannya gemetar saat ia melilitkannya longgar di sekitar tubuh serigala, bukan untuk mengikat, melainkan untuk membantu menopang. "Kalau ini menyakitimu, beri tanda," gumam Raka, lalu tersenyum getir. "Aku lupa, kau tidak bisa bicara." Serigala itu mengeluarkan suara pelan, hampir seperti dengusan lelah. Raka menganggapnya sebagai izin. Perjalanan menuju gubuk terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Raka berhenti berkali-kali, mengatur napas, menahan rasa takut setiap kali serigala itu bergerak atau mengerang. Tubuh besar itu berat, jauh lebih berat dari perkiraannya. Namun ada kekuatan aneh yang mendorong Raka untuk terus maju. Setiap langkah adalah janji yang ia penuhi pada dirinya sendiri.
Sedikit lagi, katanya berulang-ulang, seperti mantra. Sedikit lagi. Saat akhirnya gubuk itu terlihat, kecil, miring, hampir menyatu dengan tanah, Raka merasa dadanya menghangat oleh kelegaan yang nyaris menyakitkan. Ia membuka pintu kayu yang berderit, menyingkirkan beberapa barang seadanya, dan menggelar kain tua di lantai tanah. "Maaf," katanya lirih, menatap sekeliling. "Inilah rumahku." Ia membaringkan serigala itu perlahan. Bulu putihnya kontras dengan tanah gelap, membuat luka-lukanya terlihat semakin jelas. Raka menelan ludah, lalu bergerak cepat, mengambil air dari tempayan kecil, kain bersih yang tersisa, dan ramuan sederhana dari daun yang biasa ia gunakan untuk luka kecil. "Aku tidak tahu apakah ini cukup," katanya, tangannya gemetar saat membersihkan darah yang mengering. "Tapi aku akan mencoba." Malam turun perlahan. Lampu minyak kecil dinyalakan, cahayanya berkelip, memantulkan bayangan yang menari di dinding bambu. Di luar, suara hutan berubah menjadi paduan sunyi dan desis. Di dalam gubuk, hanya ada dua makhluk yang sama-sama berjuang dengan cara berbeda. Serigala itu sesekali mengerang, tubuhnya menegang setiap kali Raka menyentuh luka terdalam. Setiap suara itu membuat Raka meringis. "Maaf, maaf," katanya berkali-kali. "Aku tahu ini sakit." Ia bekerja perlahan, sabar, seolah waktu bisa ia perpanjang dengan kehati-hatian. Keringat dingin mengalir di punggungnya, bukan hanya karena lelah, tetapi karena takut melakukan kesalahan. Satu gerakan keliru bisa memperparah luka, atau membuat serigala itu menyerang. Namun serigala itu tidak menyerang. Ketika Raka berhenti sejenak untuk mengatur napas, ia menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam. Kepala serigala itu sedikit mendekat ke arahnya, seolah mencari kehangatan. Raka menahan napas. Perlahan, tanpa berpikir panjang, ia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala itu. Hangat. Lembut. Hidup. Raka menutup mata sejenak. Dadanya bergetar. "Kau mempercayaiku," bisiknya, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. "Padahal aku bahkan tidak tahu apa yang kulakukan." Ia duduk bersandar di dinding, tetap dekat, menjaga. Malam semakin larut. Lampu minyak redup, lalu ia tambah sumbunya. Setiap kali serigala bergerak, Raka terbangun dari lamunan. Ia tidak tidur, hanya setengah terjaga, menjaga dengan mata berat. Dalam keheningan itu, pikirannya mengembara. Tentang hidupnya yang selama ini lurus dan sepi. Tentang hari-hari yang sama, pagi yang sama, perut yang sama-sama kosong. Tentang kakeknya, dan bagaimana ia sering berkata bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, meski dunia tidak selalu membalasnya dengan adil. "Kalau kakek melihatku sekarang," gumam Raka pelan, "mungkin ia akan menggelengkan kepala. Atau mungkin, tersenyum." Serigala itu membuka mata perlahan. Mata kebiruan itu menatap Raka lama. Tidak ada rasa takut di sana. Tidak ada kemarahan. Hanya sesuatu yang membuat Raka merasa dilihat, bukan sebagai manusia miskin atau pencari kayu, melainkan sebagai diri yang utuh. "Aku akan tetap di sini," kata Raka, suaranya hampir habis. "Aku tidak akan pergi." Ia tidak tahu kepada siapa janji itu ditujukan. Namun ia mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Waktu berjalan. Lampu minyak hampir habis. Raka bangkit untuk menambah minyak, lalu kembali duduk di samping serigala. Ia merasakan kelelahan menyergap, otot-ototnya berteriak, matanya perih. Namun setiap kali ia hampir terlelap, suara napas berat itu menariknya kembali. "Bertahanlah,"
bisiknya. Aku juga sedang belajar bertahan. Menjelang tengah malam, hujan turun pelan. Atap gubuk bocor di satu sudut, tetesannya jatuh ke tanah, menciptakan irama lembut. Raka mengambil kain dan menutup bagian itu seadanya. Ia kembali duduk, kini lebih dekat, punggungnya bersandar pada sisi tempat serigala berbaring. Tanpa ia sadari, kepalanya tertunduk. Tidur menyergapnya perlahan, seperti tangan halus yang menutup matanya. Dalam setengah sadar, ia merasakan sesuatu menyentuhnya. Bulu lembut menyentuh lengan, hangat, menenangkan. Ia tidak membuka mata. Ia hanya menerima. Malam itu, dua makhluk yang berbeda asal dan nasib berbagi keheningan yang sama. Tidak ada perjanjian, tidak ada janji yang diucapkan dengan lantang. Hanya keberadaan, hanya niat untuk tidak meninggalkan. Dan di dalam gubuk reot itu, di bawah cahaya lampu minyak yang hampir padam, sebuah ikatan lahir, tanpa nama, tanpa syarat, yang kelak akan mengubah segalanya. Raka terbangun oleh keheningan yang aneh. Bukan karena suara, melainkan karena ketiadaannya. Hujan telah berhenti, malam seperti menahan napas, dan lampu minyak di sudut gubuk tinggal menyisakan nyala kecil yang bergetar. Untuk sesaat, Raka lupa di mana ia berada. Lalu ia mengingat, dan dadanya mengencang. Serigala putih itu masih di sana. Ia menghela napas lega saat melihat tubuh besar itu masih naik turun. Napasnya lebih teratur dari malam sebelumnya. Luka-lukanya tampak tidak lagi mengalirkan darah segar. Raka mengusap wajahnya, merasa kaku dan lelah, namun ada kehangatan aneh yang menetap di dadanya. Ia bergeser sedikit, berniat menambah minyak lampu. Saat itulah sesuatu terasa berbeda. Udara di dalam gubuk berubah. Tidak dingin, tidak panas, tetapi berat, seperti sebelum hujan besar turun. Raka berhenti bergerak. Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh perlahan ke arah serigala. Bulu putih itu berpendar. Bukan cahaya terang yang menyilaukan, melainkan sinar lembut, seperti cahaya bulan yang jatuh di permukaan air. Raka membeku. Jantungnya berdentum keras, telinganya berdengung. Apa? Suaranya tercekat di tenggorokan. Serigala itu mengerang pelan, tubuhnya menegang. Cahaya semakin kuat, membuat bayangan di dinding gubuk bergetar dan memanjang tak wajar. Raka ingin bangkit, ingin lari, tapi tubuhnya tidak menurut. Ia hanya bisa menatap, terhipnotis oleh sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ini mimpi, bisiknya panik. Ini pasti mimpi. Namun rasa hangat di wajahnya, getaran tanah di bawahnya, semuanya terlalu nyata. Tubuh serigala itu mulai berubah. Bulu putihnya memudar, seolah terserap oleh cahaya itu sendiri. Bentuk tubuhnya mengecil, memanjang dengan cara yang membuat Raka menahan napas. Tulang-tulang bergerak, bukan dengan suara patah, melainkan dengan alunan halus yang membuat udara bergetar. Cahaya berputar, menutupi pandangan Raka sejenak. Raka menutup mata, refleks. Napasnya tersengal. Aku tidak siap, gumamnya, entah kepada siapa. Aku tidak siap melihat ini. Ketika cahaya itu meredup, keheningan kembali jatuh. Raka membuka matanya perlahan. Di tempat serigala itu berbaring, kini terbaring seorang perempuan. Raka tersentak mundur, punggungnya menghantam dinding gubuk. Napasnya tersedak, dadanya terasa seperti diremas. Perempuan itu memiliki rambut panjang seputih salju, kulit pucat yang nyaris bercahaya di temaram lampu minyak, dan tubuh yang dibalut kain cahaya yang perlahan memudar menjadi pakaian sederhana namun anggun. Di perutnya,
Bekas luka masih ada. Luka yang sama, kini terlihat lebih jelas. Jangan takut. Suara itu lembut, namun tegas. Suara manusia. Raka menatap perempuan itu dengan mata terbelalak, tubuhnya gemetar hebat. "Si siapa kau?" tanyanya, suaranya pecah. "Apa yang kau lakukan di rumahku?" Perempuan itu mencoba bangkit, lalu meringis kesakitan. Raka refleks maju setengah langkah, lalu berhenti, bingung oleh ketakutannya sendiri. "Jangan bergerak," katanya cepat, kebiasaan yang muncul tanpa sadar. "Lukamu?" Perempuan itu tersenyum lemah. Senyum itu menghantam Raka lebih keras daripada perubahan wujud barusan. "Kau mengatakannya dengan nada yang sama," katanya pelan. "Seperti tadi malam." Tadi malam?" Raka mengulang, pikirannya berantakan. "Ketika aku masih dalam wujud itu," perempuan itu menunjuk bekas tempat ia berbaring. "Serigala putih." Raka menggeleng cepat. "Tidak, tidak mungkin. Aku menolong seekor serigala." "Bukan?" Ia terdiam, tak sanggup melanjutkan. "Aku tahu," kata perempuan itu lembut. "Dan karena itulah aku masih hidup." Kata-kata itu menggantung di udara. Raka menelan ludah, mencoba mengatur napas. "Jelaskan," katanya akhirnya, suaranya serak. "Tolong. Kalau ini benar-benar nyata, jelaskan." Perempuan itu menghela napas panjang, wajahnya menunduk sejenak sebelum kembali menatap Raka. Mata kebiruan itu sama, persis sama dengan mata serigala yang ia temui. "Namaku," katanya pelan, "adalah ratu dari negeri yang kini tak lagi memiliki nama. Aku dikutuk bertahun-tahun lalu. Siang dan malam, aku terperangkap dalam wujud serigala putih. Hanya saat bulan berada di puncaknya, atau ketika nyawaku berada di ambang, kutukan ini melemah." Raka mendengarkan, pikirannya berusaha keras mengejar setiap kata. "Kau, ratu?" ulangnya pelan, hampir tak percaya. Perempuan itu mengangguk. "Aku dikhianati oleh mereka yang kupercaya. Kutukan itu adalah hukuman, agar aku hidup, namun kehilangan segalanya. Suara, bentuk, kerajaan." Raka terdiam lama. Semua yang masuk akal dalam hidupnya runtuh satu persatu. Namun anehnya, ia tidak merasa ingin menolak. Ia hanya menerima dengan hati yang masih gemetar. "Luka itu," katanya akhirnya. "Siapa yang melukaimu?" "Pemburu," jawab sang ratu singkat. "Manusia yang menginginkan bulu putih sebagai lambang kekuasaan. Aku lolos, tapi hampir mati." Raka mengepalkan tangan. Ada sesuatu bergejolak di dadanya, amarah, iba, dan rasa bersalah yang tidak ia mengerti. "Kalau aku tidak mengikuti jejak itu," gumamnya. "Kau melakukannya," potong sang ratu lembut. "Dan kau tidak pergi. Itu yang penting." Mereka terdiam. Hanya suara napas dan detak waktu yang mengisi gubuk. Raka akhirnya duduk kembali. Jaraknya kini tidak terlalu jauh. "Kenapa aku?" tanyanya tiba-tiba. "Kenapa kau membiarkanku mendekat?" "Aku tidak istimewa." Sang ratu menatapnya lama. "Justru karena itu," katanya pelan. "Tidak ada keserakahan di matamu. Hanya ketakutan dan kepedulian." Kata itu menghantam Raka dengan lembut namun dalam. Kepedulian. Ia tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang berarti. "Aku tidak punya apa-apa," katanya lirih. "Aku hanya punya gubuk ini,
dan hidup yang nyaris tidak berubah. Sang ratu tersenyum tipis. Kadang, itulah yang paling berharga. Raka bangkit, mengambil air, menyerahkannya. Tangannya masih gemetar, namun kini bukan karena takut semata. "Minumlah," katanya. "Lukamu belum sembuh." Sang ratu menerima dengan kedua tangan, jemarinya dingin namun kuat. "Terima kasih, Raka," katanya. Menyebut namanya dengan cara yang membuat Raka merasa nyata. Ia menatap perempuan itu, ratu yang terkutuk, serigala putih yang ia rawat semalaman. Hidupnya yang sederhana terasa semakin kecil, namun juga semakin berarti. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanyanya pelan. Sang ratu terdiam sejenak. "Aku belum tahu," jawabnya jujur. "Tapi satu hal pasti. Aku berutang nyawa padamu." Raka menggeleng cepat. "Aku tidak menolongmu untuk itu." "Aku tahu," katanya lembut. "Dan karena itulah hutang ini tidak akan pernah bisa kubayar dengan emas." Mata mereka bertemu. Dalam tatapan itu, Raka merasakan sesuatu bergeser lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Bukan hanya keajaiban, bukan hanya ketakutan, melainkan awal dari perubahan yang tidak bisa ia tarik kembali. Di gubuk kecil itu, saat fajar mulai merayap masuk, kutukan telah terungkap. Dan bersama kebenaran itu, hidup Raka melangkah ke jalan yang sama sekali baru. Pagi datang tanpa gegap gempita. Cahaya tipis menyelinap masuk melalui celah dinding gubuk, menyentuh lantai tanah yang lembab dan wajah Raka yang masih pucat. Ia duduk bersandar di sudut, memegang cangkir air yang sudah dingin. Sementara di seberangnya sang ratu duduk diam, punggungnya tegak meski jelas tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Tidak ada kata-kata untuk beberapa waktu. Keheningan itu bukan canggung, melainkan berat, dipenuhi oleh segala sesuatu yang baru saja terungkap dan belum sempat mereka cerna. Raka memecah diam itu lebih dulu. "Kau bisa pergi," katanya pelan, nyaris berbisik. "Sekarang kau bisa kembali menjadi manusia. Kau tidak perlu tinggal di tempat seperti ini." Sang ratu menoleh, menatap sekeliling gubuk yang sederhana. Atap bocor, dinding bambu, bau tanah dan kayu tua. Ia tersenyum kecil. "Aku tahu," jawabnya lembut. "Dan aku tahu, kau tidak mengusirku. Kau memberiku pilihan." Raka menunduk. "Aku hanya tidak ingin menjadi orang yang menahan orang lain." Sang ratu mengangguk perlahan. "Itu sebabnya aku ingin tinggal." Kata-kata itu membuat Raka mengangkat kepala cepat. "Tinggal?" Ia tertawa pendek, kering. "Di sini? Dengan aku? Kau seorang ratu yang tidak lagi punya kerajaan," jawabnya tenang. "Yang selama bertahun-tahun hanya mengenal tanah dingin dan darah di bulu sendiri." Raka terdiam. Ia ingin membantah, tapi tidak tahu harus dari mana. "Desa tidak akan mengerti," katanya akhirnya. "Mereka akan bertanya. Mereka selalu bertanya." "Dan kau?" tanya sang ratu. "Apa yang kau inginkan?" Pertanyaan itu sederhana, namun menghantam Raka lebih keras daripada apapun. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Selama ini, hidup tidak pernah memberinya ruang untuk bertanya tentang keinginan. Ia hanya bertahan, hari demi hari. "Aku ingin hidup yang tidak kosong," katanya akhirnya, suara itu keluar dengan susah payah. "Aku ingin bangun pagi tanpa merasa sendirian." Sang ratu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Aku juga."
Mereka duduk berdampingan, jarak di antara mereka tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Namun ada sesuatu yang berubah. Raka menyadari sikapnya sendiri. Punggungnya tidak lagi membungkuk seperti biasa. Matanya tidak lagi selalu menunduk. Ia tidak tahu kapan perubahan itu terjadi. Mungkin sejak semalam, mungkin sejak ia memilih untuk tidak pergi. Sang ratu bangkit perlahan, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. "Aku bisa memberimu apapun," katanya tiba-tiba. "Emas, tanah, perlindungan. Aku masih memiliki kekuatan." Kutukan itu belum sepenuhnya lenyap, tapi aku masih ratu. Raka menoleh, menatapnya dengan mata terbelalak. "Tidak," katanya cepat. "Aku tidak menolongmu untuk itu." "Aku tahu," jawab sang ratu. "Tapi ini bukan tentang imbalan. Ini tentang keseimbangan. Hidupmu berubah karena aku, dan hidupku terselamatkan karena kau." Raka berdiri, gelisah. Ia mengusap wajahnya. "Aku tidak tahu bagaimana menjadi orang yang menerima hal-hal besar," katanya jujur. "Aku terbiasa dengan sedikit." Sang ratu tersenyum, senyum yang tidak angkuh, tidak pula merendahkan. "Maka aku akan belajar hidup dalam sedikit bersamamu." Kata-kata itu membuat Raka terdiam lama. Ada kehangatan yang menjalar, diikuti rasa takut yang samar. "Kalau kau tinggal," katanya pelan, "hidupku tidak akan sama lagi." "Tidak," jawab sang ratu. "Dan hidupku juga tidak." Hari berlalu dengan lambat. Raka pergi sebentar ke pinggir hutan, mengumpulkan ranting seperti biasa. Namun langkahnya terasa berbeda. Ia menyadari orang-orang desa yang ia lewati menatapnya sekilas lebih lama, seolah ada sesuatu pada dirinya yang berubah meski ia sendiri belum bisa menunjuk apa. Saat ia kembali, sang ratu sedang duduk di depan gubuk, wajahnya menghadap matahari, mata terpejam. Ia tampak tenang, hampir damai. Raka berhenti sejenak, menatap dari kejauhan. Ada perasaan aneh di dadanya, bukan kagum semata, melainkan rasa tanggung jawab yang baru. "Kau kembali," kata sang ratu, membuka mata. "Aku selalu kembali," jawab Raka refleks. Lalu ia tersenyum kecil, menyadari makna kalimat itu. Malam datang lagi. Kali ini tanpa darah, tanpa erangan kesakitan. Mereka makan seadanya, umbi rebus dan air hangat. Sederhana, namun terasa cukup. Raka bercerita tentang hidupnya, tentang kakeknya, tentang hari-hari yang sama. Sang ratu mendengarkan tanpa menyela, seolah setiap kata adalah sesuatu yang penting. "Kau tidak malu dengan hidupmu," katanya akhirnya. Raka menggeleng. "Aku hanya tidak pernah punya pilihan lain." "Sekarang kau punya," katanya pelan. Saat malam semakin larut, sang ratu berdiri di ambang pintu. "Aku akan tinggal," katanya tegas. "Bukan sebagai ratu. Bukan sebagai makhluk terkutuk. Tapi sebagai seseorang yang memilih." Raka mengangguk. Dadanya terasa penuh. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok." Sang ratu tersenyum. "Aku juga tidak. Tapi aku akan ada di sini." Dalam keheningan malam itu, tanpa upacara atau sumpah, sebuah keputusan diambil. Sang ratu memilih untuk tinggal. Dan Raka, tanpa sadar, berdiri sedikit lebih tegak dari sebelumnya. Seolah kehadiran perempuan itu telah mengingatkannya bahwa dirinya lebih dari sekadar bayangan di tepi hutan. Perubahan itu belum terlihat oleh dunia. Namun di dalam gubuk kecil itu, sesuatu telah berakar, sebuah keberanian baru,
lahir dari pilihan untuk tidak lagi sendirian. Perubahan itu tidak datang dengan dentuman atau tanda langit terbelah. Ia datang perlahan, nyaris tak terasa, seperti embun pagi yang menempel di ujung daun. Namun bagi mereka yang terbiasa melihat Raka sebagai bayangan, perubahan sekecil apapun menjadi mencolok. Pagi itu, Raka berjalan menuju desa dengan pikulan kayu di pundaknya. Langkahnya tetap sama, mantap, terukur, namun cara ia menatap sekitar berbeda. Punggungnya tidak lagi membungkuk, pandangannya tidak lagi jatuh ke tanah. Ia menyapa orang-orang yang dilewatinya, dan sapaan itu tidak lagi terdengar seperti kewajiban, melainkan pilihan. Pagi, Ka, sapa seorang warga, agak terkejut melihat Raka berhenti dan membalas dengan senyum. Pagi, jawab Raka singkat, tapi jelas. Tatapan mengikuti langkahnya. Bukan karena pakaian atau harta, ia masih mengenakan baju lusuh yang sama, melainkan karena ada sesuatu yang tidak bisa mereka beri nama. Sebuah ketenangan. Sebuah keyakinan yang tidak biasa dimiliki pemuda miskin pencari kayu. Di pinggir desa, dua orang berbisik pelan. Dia kelihatan beda, ya? Katanya, dia tidak lagi tinggal sendirian. Dengan siapa? Entahlah. Ada perempuan, katanya. Kata-kata itu menyebar seperti asap tipis. Tidak mencolok, tapi meresap kemana-mana. Sementara itu, di gubuk kecil, sang ratu duduk di ambang pintu, memandang hutan dengan wajah tenang. Rambut putihnya diikat sederhana, pakaiannya tetap bersahaja. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kebesaran masa lalu, namun ada wibawa alami yang tidak bisa disembunyikan. Setiap gerakannya terukur, setiap diamnya terasa penuh. Ia merasakan tatapan dari kejauhan. Dari balik pepohonan, dari jalur yang jarang dilewati. Manusia selalu penasaran pada apa yang tidak mereka pahami. Biarkan saja, gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Waktu akan berbicara. Saat Raka kembali menjelang siang, ia membawa sedikit bahan makanan, hasil tukar kayu yang lebih baik dari biasanya. Ia menyadarinya, meski tidak membicarakannya. Warga desa hari itu lebih ramah. Tidak semua, tapi cukup banyak untuk membuat perbedaan. Kau menjual lebih mahal? Tanya sang ratu lembut saat mereka menyiapkan makanan. Raka menggeleng. Tidak. Mereka yang menawar lebih. Sang ratu menatapnya dengan mata penuh arti. Perubahan tidak selalu datang dari kekuatan, katanya. Kadang dari cara seseorang berdiri di dunia. Hari-hari berikutnya mempertegas perubahan itu. Raka mulai diminta pendapat. Tentang kayu, tentang jalur hutan, tentang hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ditanyakan kepadanya. Ia menjawab dengan jujur, tanpa meninggikan suara, tanpa merendahkan diri. Sang ratu mengamati dari kejauhan, tidak ikut campur, namun selalu ada di belakangnya. Hadir, mendukung, diam-diam menguatkan. Namun tidak semua perubahan disambut dengan baik. Perempuan itu aneh, kata seorang warga pada yang lain. Tidak pernah ke desa, tapi semua tahu dia ada. Aku dengar dia cantik sekali. Cantik saja tidak cukup. Dari mana asalnya? Pertanyaan-pertanyaan itu berubah menjadi bisik-bisik yang lebih tajam. Ada rasa curiga yang tumbuh, terutama ketika beberapa warga melihat kilau aneh di mata perempuan itu saat senja, atau ketenangan yang tidak wajar dalam sikapnya. Suatu sore, ketika Raka sedang memperbaiki atap gubuk, dua warga lewat lebih dekat dari biasanya. Mereka berhenti, berpura-pura berbincang tentang cuaca. Itu dia, salah satu dari mereka berbisik, cukup keras untuk didengar.
perempuan yang tinggal dengan Raka. Sang ratu menoleh, tatapannya singkat namun dalam. Kedua warga itu terdiam sejenak, lalu beranjak pergi dengan langkah tergesa. Raka turun dari atap. Mereka mulai bicara, katanya pelan. Sang ratu mengangguk. Itu tidak terhindarkan. Aku tidak ingin kau terluka lagi, kata Raka. Suara itu mengandung kegelisahan yang tidak ia sembunyikan. Sang ratu tersenyum kecil. Aku telah hidup dalam luka yang lebih lama dari ini. Malam itu, suara-suara dari desa terdengar lebih jelas, tertawa, berdebat, menyebut nama Raka dan perempuan yang tinggal bersamanya. Gosip mulai menemukan bentuk. Ada yang berkata Raka menemukan istri bangsawan. Ada yang berkata ia bersekutu dengan makhluk hutan. Ada pula yang sekadar iri. Raka duduk di depan gubuk, menatap api kecil. Aku tidak pernah meminta perhatian, katanya lirih. Perubahan selalu menarik perhatian, jawab sang ratu. Terutama dari mereka yang takut berubah. Ia duduk di samping Raka. Untuk pertama kalinya, jarak di antara mereka hilang sepenuhnya. Tidak ada sentuhan berlebihan, hanya kehadiran yang saling menguatkan. Kau bisa pergi, kata Raka tiba-tiba. Sebelum ini menjadi lebih buruk. Sang ratu menatap api, lalu menoleh padanya. Dan meninggalkanmu menanggung semua ini sendirian? Raka terdiam. Kau tidak sendirian lagi, katanya lembut namun tegas. Dan aku tidak akan menjadi alasan bagi ketakutanmu. Angin malam berembus, membawa suara desa yang semakin jauh. Di dalam kegelapan itu, Raka menyadari sesuatu dengan jelas, perubahan hidupnya kini terlihat oleh dunia. Dan seperti semua perubahan, ia membawa harapan dan ancaman sekaligus. Namun untuk pertama kalinya, Raka tidak ingin kembali menjadi bayangan. Ia memilih berdiri, apapun yang akan datang. Dan dari kejauhan, warga desa terus mengamati, membicarakan, menilai. Tidak menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan lahirnya sebuah kisah yang kelak akan mereka ceritakan berulang-ulang, dengan nada kagum dan takut bercampur menjadi satu. Pagi itu, desa kembali bergelora dengan bisik-bisik yang tidak lagi bisa disembunyikan. Setiap sudut jalan tampak dipenuhi tatapan penasaran, langkah-langkah yang lebih lambat dari biasanya, dan telinga-telinga yang selalu mencari sesuatu untuk dibicarakan. Raka menyadarinya bahkan sebelum ia menapaki jalan setapak menuju gubuk. Desanya yang selama ini hening, kini hidup dengan energi yang berbeda, energi yang menekan, mengintai, menuntut jawaban. Beberapa anak kecil berlari melewati Raka, menoleh dengan mata berbinar. Mereka menyebar bisikan di belakangnya, suara kecil mereka bertaut dengan rasa penasaran orang dewasa. Itu dia, pemuda yang tinggal dengan perempuan misterius, bisik mereka. Katanya dia ratu. Raka menunduk, menahan napas, berusaha menyaring setiap tatapan yang menempel pada dirinya. Ia tidak pernah meminta perhatian, dan kini perhatian itu datang tanpa izin. Ia berjalan cepat menuju gubuk, menyadari setiap langkahnya diamati, setiap gerakannya diulang dalam bisik-bisik yang tiada henti. Sang ratu sudah menunggu di ambang pintu gubuk, wajahnya tetap tenang. Namun Raka bisa merasakan ketegangan di tubuhnya, ketegangan yang sama yang ia rasakan sendiri setiap kali mendengar bisik-bisik dari desa. Mereka mulai bertanya, kata Raka, suaranya pelan, nyaris bergumam. Sang ratu mengangguk, rambut putihnya tertiup angin ringan. Dan mereka akan terus bertanya, katanya. Itu sifat manusia. Raka menarik napas panjang. Aku takut, katanya tiba-tiba. Aku takut kalau mereka tidak berhenti, kalau semuanya menjadi salah paham.
Aku tidak ingin ini menjadi masalah untukmu. Perempuan itu tersenyum tipis, menatap Raka dengan mata yang sama dalamnya seperti malam pertama mereka bertemu. Aku sudah lama hidup dalam ketakutan, katanya. Ketika kutukan itu memenjarakanku, aku belajar menahan diri. Aku akan menghadapi mereka, selama kau bersamaku. Raka menggeleng, hatinya bergetar. Ia ingin berkata lebih banyak, ingin mengungkapkan semua ketakutan dan rasa bersalah yang telah menumpuk. Namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Ia hanya bisa berdiri di sana, membiarkan keheningan menjawab segala hal yang belum diucapkan. Suara langkah dari jalan setapak terdengar semakin dekat. Dua wanita dari desa menatap Gubuk dengan tatapan tajam, membawa kantong belanjaan yang seolah menjadi tameng dari rasa ingin tahu mereka. Itu dia, kata salah satu, berbisik cukup keras. Perempuan itu tinggal di sini, dengan Raka. Sang ratu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan mata biru yang menusuk. Raka merasakan ketegangan yang sama di dadanya, campuran takut dan kemarahan yang tidak ia kenal sebelumnya. Ia melangkah maju, meletakkan tangan di pinggangnya. Pergilah, katanya singkat, suaranya tegas, nyaris gemetar. Ini bukan tempat kalian untuk menilai atau menilai. Wanita itu terdiam, menatap Raka lama sebelum akhirnya membalikkan badan. Bisikan mereka terus menyebar, tapi Raka merasa lebih kuat, lebih pasti. Ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya mampu berdiri menghadapi rasa penasaran, ketakutan, dan gosip yang menekan. Malam itu, Gubuk dipenuhi keheningan yang berbeda. Lampu minyak menyala redup, aroma kayu bakar dan tanah basah menyelimuti udara. Sang ratu duduk di samping Raka, punggung tegak, wajahnya setenang permukaan danau saat pagi. Ia menatap Raka dengan senyum tipis. Kau berubah, katanya. Aku bisa merasakannya. Raka menatap api kecil di tungku. Aku tidak tahu apakah ini benar-benar aku, atau hanya bayangan dari keberanian yang kau berikan. Perempuan itu tertawa pelan, suara itu mengalir seperti aliran sungai yang menenangkan. Tidak, ini adalah kamu. Aku hanya membantu mengingatkanmu bahwa kamu mampu. Raka tersenyum tipis, membiarkan kata itu menetap di hati. Ia menyadari bahwa keberanian yang ia miliki bukan hanya karena dirinya sendiri, tetapi karena ada kepercayaan yang lahir di antara mereka. Kepercayaan tanpa kata, tanpa janji, namun kuat dan nyata. Namun gosip desa tetap mengalir, meski malah menutupi jalan-jalan. Raka menyadari bahwa dunia di luar Gubuk tidak akan pernah sama. Orang-orang akan terus berbicara, bertanya-tanya, dan menilai. Tetapi kini, di dalam keheningan malam, ia menemukan kedamaian yang lebih penting. Keberanian untuk menghadapi semuanya bersama perempuan yang memilih tinggal bersamanya. Mereka duduk berdua, menatap api yang semakin kecil. Angin malam membawa suara jauh dari desa, bisikan-bisikan yang seolah ingin merusak ketenangan mereka. Namun Raka hanya menatap sang ratu, merasakan kehangatan yang menenangkan. Ia tahu, selama ia berdiri di sampingnya, gosip dan penilaian dunia tidak akan mampu meruntuhkan ikatan yang telah mereka bentuk, ikatan yang lahir dari keberanian, kepercayaan, dan ketulusan hati. Malam itu, Raka belajar sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya, bahwa keberanian bukan tentang melawan dunia sendirian, melainkan tentang memilih tetap berada di samping seseorang, meski dunia menilai dan berbisik tanpa henti. Dan sang ratu, dengan senyum lembutnya, adalah pengingat bahwa perubahan terbesar sering datang dari hati yang berani untuk tetap tinggal. Pagi itu datang dengan cahaya yang berbeda. Matahari menyinari gubuk kecil di tepi hutan dengan lembut, menyingkap bayangan-bayangan yang selama ini menutupi kehidupan Raka. Ia berdiri di ambang pintu,
menatap desa yang mulai terlihat ramai dari kejauhan. Suara-suara pagi terdengar lebih jelas dari biasanya. Orang-orang yang mulai membuka toko, anak-anak berlarian, ayam berkokok di pekarangan. Namun kini, Raka tidak lagi merasakan rasa takut atau cemas. Ia merasa siap. Sang ratu berdiri di sampingnya, rambut putihnya tertiup angin, pakaian sederhana namun wibawanya memancar jelas. Mata biru itu menatap desa dengan tenang. Namun ada kilau tak terbantahkan yang memancarkan aura magis, seolah dunia di sekitarnya ikut berubah hanya karena ia hadir. Sudah waktunya, katanya lembut, menatap Raka. Kau harus menunjukkan pada dunia siapa kita sebenarnya. Raka menelan ludah, jantungnya berdebar. Bagaimana caranya? Kau tahu desa akan bertanya, menilai, mungkin bahkan menghakimi. Sang ratu tersenyum. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Dan orang-orang, meski mereka bergosip dan takut, pada akhirnya akan melihat apa yang nyata. Dengan hati yang campur aduk, Raka berjalan bersama sang ratu menuju desa. Setiap langkah terasa berat namun mantap. Dan setiap tatapan warga desa yang mulai menyadari keberadaan mereka membuat Raka merasakan campuran antara ketakutan dan keberanian. Namun ia tidak mundur. Seorang anak kecil berteriak dari kejauhan, "Itu dia!" Perempuan yang tinggal dengan Raka. Raka tersenyum tipis, menunduk sedikit kepada anak itu. Sang ratu berjalan di sampingnya, kepala tegak, langkahnya anggun meski sederhana. Tidak ada rasa angkuh, hanya kehadiran yang menenangkan sekaligus menakutkan bagi siapapun yang memandangnya tanpa memahami. Orang-orang desa mulai berhenti beraktivitas. Bisik-bisik terdengar, lalu suara-suara bertanya, siapa dia sebenarnya? Apakah benar dia ratu? Mengapa Raka mengizinkannya tinggal di sini? Seorang wanita tua, yang selama ini menjadi pusat gosip, melangkah maju dengan tongkat di tangan. Matanya menatap tajam, namun ada ketakutan yang tersembunyi di balik tatapannya. Anak muda, katanya pada Raka. Siapa perempuan ini? Mengapa kau tinggal bersamanya? Raka berdiri tegak, menarik napas panjang. Dia bukan sekadar perempuan, katanya dengan suara yang kuat namun tenang. Dia ratu yang dikutuk, seorang makhluk yang selamat dari bahaya, dan teman yang memilih tinggal bersamaku. Kami saling menolong. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Perempuan tua itu menatap sang ratu, matanya melebar. Sang ratu menunduk sopan, lalu tersenyum lembut. Aku tidak di sini untuk menguasai atau menakut-nakuti, katanya pelan. Aku hanya hidup, seperti kalian semua, dan memilih untuk menolong orang yang telah menolongku. Seketika keheningan menyelimuti desa. Orang-orang mulai saling menatap, bingung, takut, namun ada rasa hormat yang baru lahir. Anak-anak yang menjerit dan berlari beberapa saat lalu kini diam, menatap keajaiban yang berjalan di depan mereka. Seorang lelaki paruh baya maju, suaranya agak gemetar. Kau manusia? Tanyanya kepada sang ratu. Sang ratu tersenyum. Aku manusia, tapi dulu kutukan membuatku lain. Kini aku bebas, karena seseorang menunjukkan kepedulian padaku tanpa syarat. Raka menatap sang ratu dengan mata berbinar. Ia merasa hangat, bangga, sekaligus takut. Dunia yang selama ini ia kenal, dunia yang hanya sebatas gubuk kecil di tepi hutan, kini terbuka lebar dengan mata orang-orang yang penasaran dan terkagum. Bisik-bisik desa berubah menjadi ucapan kagum. Lihatlah, kata seorang ibu muda. Dia cantik, bukan hanya cantik, tapi ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Seorang lelaki muda lainnya menambahkan, dan Raka, dia tidak takut.
Dia berdiri tegak, seperti pemimpin. Raka menunduk pelan, rasa malu dan bangga bercampur. Ia tidak pernah membayangkan dirinya menjadi pusat perhatian, bukan karena kekayaan atau kekuasaan, tapi karena keberanian dan hati tulus yang ia tunjukkan. Sang ratu menatap Raka, senyumnya lembut. "Inilah hasil dari pilihanmu," katanya. "Kau menolongku tanpa pamrih, dan sekarang dunia mulai melihat kebenaran itu." Hari itu, desa menyaksikan sesuatu yang tidak akan mereka lupakan. Seorang pemuda miskin dan seorang ratu yang dikutuk berjalan berdampingan, menunjukkan bahwa kebaikan dan keberanian dapat mengubah dunia, meski hanya dengan ketulusan hati. Raka menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa hidupnya tidak lagi sama. Ia tidak lagi bayangan di tepi hutan. Ia berdiri di depan dunia, dengan perempuan yang memilih tetap di sisinya. Dan dunia, meski penuh gosip, bisik-bisik, dan rasa ingin tahu, tidak mampu menekan cahaya yang kini muncul di dalam hidupnya. Mereka berjalan di antara desa dengan kepala tegak, tangan hampir bersentuhan, namun hanya cukup dekat untuk merasakan kehadiran satu sama lain. Dan bagi warga desa, setiap langkah mereka adalah pelajaran yang tidak bisa dilupakan. Keberanian, kebaikan, dan ketulusan hati dapat menembus setiap bisik-bisik, setiap ketakutan, dan setiap penilaian manusia. Malamnya, gubuk kembali sunyi. Tetapi kali ini bukan keheningan yang menakutkan, melainkan keheningan penuh harapan. Raka duduk di ambang pintu, menatap bintang. Di sisinya, sang ratu tersenyum, tubuhnya kini bebas dari kutukan, namun hati dan aura magisnya tetap terasa. "Kau siap untuk besok?" tanyanya lembut. Raka mengangguk, tanpa kata. Ia tahu, apapun yang terjadi, hidupnya telah berubah selamanya. Dan bersama sang ratu, ia siap menghadapi dunia yang kini tidak lagi hanya gelap atau penuh bisik-bisik, tetapi terang yang lahir dari keberanian dan kebaikan hati mereka. Pagi itu lebih hangat dari sebelumnya. Matahari menyinari desa dengan lembut, dan udara terasa segar, membawa aroma tanah basah dan bunga liar di pinggir jalan. Gubuk kecil di tepi hutan kini tampak lebih hidup, bukan karena bangunannya, tetapi karena orang-orang tahu ada kehidupan baru yang lahir di sana. Sebuah kisah yang mengubah persepsi dan hati mereka sendiri. Raka berdiri di depan gubuk, menatap langit yang cerah. Tubuhnya tegap, bahunya lebar, dan langkahnya mantap. Tidak ada lagi bayangan pemuda miskin yang hanya mencari kayu untuk bertahan hidup. Kini ia seorang pemuda yang berwibawa, bukan karena harta atau gelar, tetapi karena keberanian, ketulusan, dan hati yang tidak goyah dalam menghadapi tantangan hidup. Di sampingnya, sang ratu berdiri, tubuhnya tegap, mata biru bersinar hangat. Rambut putihnya tertiup angin, wajahnya memancarkan ketenangan yang hanya bisa dimiliki seseorang yang telah melewati penderitaan panjang dan kini menemukan kebebasan. Ia tersenyum lembut pada Raka, menatapnya dengan campuran rasa bangga dan kasih sayang yang dalam. "Sudah waktunya kita mulai hidup baru," kata sang ratu, suaranya lembut namun tegas. "Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang di desa ini. Mereka perlu melihat bahwa kebaikan dan keberanian membawa perubahan, bukan hanya pada diri sendiri, tetapi pada lingkungan sekitar." Raka mengangguk. "Aku siap," katanya. "Siap menghadapi apapun, selama kau ada di sisiku." Mereka berjalan bersama ke arah desa. Jalanan dipenuhi warga yang tampak lebih tenang dan penuh rasa hormat daripada sebelumnya. Ada yang menunduk malu, ada yang tersenyum hangat, ada yang hanya menatap dengan takjub. Semua bisik-bisik yang dulu menusuk ini berubah menjadi decak kagum dan ucapan selamat. Seorang lelaki tua maju, menunduk kepada Raka dan sang ratu. "Aku salah menilai kalian," katanya. "Kalian bukan hanya sekadar cerita yang menakutkan.
Kalian menunjukkan bahwa kebaikan itu nyata. Seorang wanita muda menambahkan, dan keberanian itu menular. Desa ini akan berubah karena kalian berdua. Raka tersenyum tipis. Ia menatap sang ratu. Kau lihat, dunia memang tidak selalu mudah, tapi kebaikan selalu menemukan jalannya. Sang ratu menatap Raka dengan mata berbinar. Dan keberanianmu yang membiarkanku tetap tinggal di sisimu adalah alasan mengapa semuanya bisa terjadi. Hari itu, mereka kembali ke gubuk, bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk memulai hidup baru. Mereka menata rumah sederhana itu dengan penuh cinta, memasak bersama, membersihkan halaman, dan menikmati hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil bagi Raka. Ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang menciptakan momen yang berarti, tentang memberi dan menerima tanpa pamrih. Malamnya, ketika api unggun menyala di halaman gubuk, mereka duduk berdampingan. Bintang-bintang di atas tampak lebih terang dari sebelumnya, seolah ikut merayakan kehidupan baru yang lahir dari keberanian dan cinta yang tulus. Kau tahu, kata Raka, menatap sang ratu, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan begini. Semua ini terasa seperti mimpi. Sang ratu tersenyum lembut. Ini bukan mimpi, Raka. Ini adalah kenyataan. Kenyataan yang kau ciptakan dengan hati yang tulus. Raka menggenggam tangan sang ratu. Dan aku tidak akan pernah melepaskannya, katanya tegas. Mereka duduk diam, menikmati keheningan yang damai. Desa di seberang hutan kini tidak lagi menakutkan atau penuh dengan bisik-bisik yang menekan. Dunia telah melihat mereka, dan lebih dari itu, mereka telah melihat diri mereka sendiri, bahwa kebaikan, keberanian, dan cinta sejati memiliki kekuatan untuk mengubah hidup, menghapus kesedihan, dan menghadirkan harapan yang baru. Seiring malam menjalar, Raka dan sang ratu menatap langit. Setiap bintang adalah pengingat bahwa mereka telah melalui perjalanan panjang, dari kesendirian, penderitaan, dan ketakutan, menuju kehidupan baru yang dipenuhi cahaya, harapan, dan kasih sayang yang tulus. Dan di gubuk kecil itu, di tepi hutan, mereka menemukan rumah sejati mereka, bukan karena tembok atau atap, tapi karena kehadiran satu sama lain. Mereka tahu, dunia akan terus berbicara, akan terus menilai dan menilai lagi. Tapi bagi mereka, kata-kata itu kini tidak lagi penting. Yang penting adalah pilihan mereka, keberanian mereka, dan cinta yang telah membawa mereka ke sini. Dalam keheningan malam yang damai, Raka menyadari satu hal yang sederhana namun mendalam. Hidup yang paling berharga adalah hidup yang dipenuhi ketulusan hati, keberanian untuk menghadapi dunia, dan kemampuan untuk tetap bersama orang yang memilih tinggal di sisimu, apapun yang terjadi. Sang ratu bersandar di bahu Raka. Ia tersenyum, mata menatap bintang, dan dengan suara lembut berkata, "Kita sudah sampai di akhir perjalanan lama, dan awal dari kehidupan baru kita." Raka mengangguk, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, ia merasa lengkap. Tidak ada kesedihan yang tersisa, hanya harapan, cinta, dan kehidupan yang kini terang, lebih terang dari bintang di langit malam itu. Mereka duduk di sana, di tepi dunia lama dan baru, dengan hati yang damai. Dunia bisa berbicara, desa bisa berbisik, tapi di dalam gubuk itu, di antara dua hati yang bersatu, tidak ada lagi bisikan yang lebih penting daripada kebenaran sederhana ini. Mereka telah menemukan rumah sejati mereka, di satu sama lain. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Raka tersenyum sepenuhnya, tahu bahwa hidup barunya bersama sang ratu telah dimulai. Hidup yang tidak lagi terbatas oleh kesendirian, ketakutan, atau bisik-bisik dunia. Hidup yang penuh cahaya, harapan, dan keajaiban.